Ayo, masih ada yang belum nih? Adinda, Amelia, kemudian Arkano. Dinyalakan dulu kameranya. Keisha. Oke, kemarin sama kakak-kakaknya yang di sekolah sudah membahas sampai apa? Oke, langsung kita mulai saja ya. Kemarin sudah dibahas sampai ini belum? Rumus-rumus color yang MC delta T sudah? Sudah. Nah, sudah, sekarang kita lanjutkan ke materi color dan perpindahannya. Sebelumnya saya ulas terlebih dahulu yang kemarin ini. Sebentar. Nah, kalau disuruh menghitung color total, nah ini kalian lihat saja yang ini kan kemarin suhu titik beku air 0 derajat Celcius. Berarti selama di garis ini, dia wujudnya adalah es. Kemudian di sini ada titik didih atau titik uapnya 100 derajat Celcius. Berarti yang garis ini, grafik yang ini, itu merupakan wujudnya uap. Nah, lalu untuk cara menghitungnya sendiri, kalian tinggal menghafalkan kalau garisnya ini miring seperti ini, rumusnya adalah MC delta T. Nah, ini setiap garisnya miring, rumusnya tetap MC delta T. Nah, kalau garisnya lurus, Kak, pas di sini. Nah, kalau di sini kan suhunya 0 derajat Celcius. Ini pas di titik bekunya tadi. Maka rumusnya adalah massa dikali dengan L-nya, atau color yang kemarin sudah kita bahas, yaitu color laten. Kemudian yang di sini, yang ada di titik 100 derajat Celcius, karena dia berada di titik didih atau di titik uap, maka rumusnya menggunakan massa dikali dengan color laten yang uapnya. Nah, lalu untuk menghitung color totalnya bagaimana, Kak? Untuk menghitung color totalnya, bisa kalian tambahkan saja dari yang ini, itu adalah MC delta T, kemudian yang ini adalah M kali L, MC delta T lagi, kemudian M dikali U. Jadi kalian jumlahkan satu per satu. Ini kemarin sudah. Nah, sekarang masuk ke rumus kapasitas kalor. Nah, kalau yang kemarin kan rumus Q sama dengan MC delta T. Nah, C-nya itu kan C kecil. C kecil itu namanya kalor jenis Z. Nah, kalau C yang C besar itu namanya kapasitas kalor. Rumusnya adalah C sama dengan Q atau kalor dibagi dengan delta T atau perubahan suhunya. Nah, ada dua rumus. Yang pertama ini tadi, dan yang kedua C sama dengan massa dikali kalor jenisnya. Kenapa berbeda, Kak? Nah, ini nanti kalian sesuaikan dengan soal yang ada. Apabila soalnya yang diketahui adalah banyaknya kalor atau Q, maka kalian menggunakan rumus yang atas. Tapi kalau yang di soal yang diketahui hanya massa, kemudian kalor jenisnya, maka kalian bisa menggunakan rumus yang bawah. Seperti itu. Nah, masuk ke dalam asas Black. Nah, asas Black ini bunyinya adalah banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah, sehingga terjadi keseimbangan energi. Contohnya, ini bisa kalian lihat, ada air panas ditambahkan dengan air dingin. Perlu kalian tahu, ini harus kalian ingat, yang sudah ada di kotak, zat yang suhunya lebih tinggi itu pasti melepaskan kalor. Sedangkan zat yang suhunya lebih rendah itu menyerap kalor. Jadi yang di fenomena ini, air panas, karena suhunya lebih tinggi, maka dia tugasnya adalah melepaskan kalor. Sedangkan air dingin, karena suhunya lebih rendah, maka dia menyerap kalor dari air panas ini tadi. Nah, kesetimbangan yang terjadi adalah airnya menjadi hangat. Itu adalah kondisi setimbang atau suhu setimbangnya. Setelah kalornya dilepaskan oleh air panas dan diterima oleh air dingin. Nah, rumusnya apa, Kak? Rumusnya adalah Q lepas sama dengan Q serap atau Q terima. Ini sama aja.
Jadi kalor yang dilepaskan itu pasti jumlahnya sama dengan kalor yang diterima. Jadi rumusnya tetap sama, Q tadi adalah MC delta T. Persamaannya adalah seperti ini. MC delta T lepas sama dengan MC delta T yang diserap atau yang diterima. Sampai sini sudah paham? Bisa dilanjutkan? Oke, kalau bisa. Bisa. Nah, lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada air sebanyak 3 kg bersuhu 20 derajat Celcius dicampurkan dengan air sebanyak 5 kg yang bersuhu 60 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu campuran kedua air saat mengalami kesetimbangan. Nah, kalian tulis seperti biasa. Massa air yang pertama tadi adalah 3 kg, kemudian massa air yang kedua adalah 5 kg, dan ditulis juga ini diketahuinya, airnya adalah 4.200. Yang ditanyakan adalah TC. TC itu suhu campurannya atau suhu saat kesetimbangannya. C itu campuran, gampangannya seperti itu. Nah, sini harus kalian perhatikan. Kalian harus perhatikan betul. Kalau ada soal kesetimbangan seperti ini, kalian harus buat garis. Nah, buat garis miring seperti ini, kalian tulis M1 dan M2. Yang di atas, yang diletakkan di atas, itu yang suhunya lebih tinggi. Karena ini suhunya 60 derajat, yang lebih tinggi, maka ditulis 60 derajat. Kemudian yang suhu lebih rendah, ditaruh di bawah, 20 derajat. Nah, yang ditanyakan kan adalah suhu campurannya. Berarti kan di antara 60 dan 20 ini, berarti berada di tengah-tengah. Kalian tulis yang ditanyakan adalah TC, kalian taruh di tengah-tengahnya. Kemudian, untuk mencari delta T atau perubahan suhunya, itu mudah. Kalian bisa lihat kalau yang M2 kan letaknya di atas. Karena dia suhunya lebih tinggi, maka dia melepaskan kalor. Berarti delta T-nya itu ini 60 dikurangi dengan TC. Jadi 60 dikurangi dengan TC atau yang di tengahnya ini. Sebaliknya, kalau yang M1 suhunya kan lebih rendah, 20 derajat Celcius. TC-nya ini berarti delta T-nya TC dikurangi dengan 20. Ini harus kalian hafalkan konsep seperti ini. Jadi kalian membuat garis miring, kemudian ditulis suhu yang lebih tinggi dan suhu yang lebih rendah sama TC-nya. Seperti itu, sebentar. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi, Q serap sama dengan Q lepas atau Q terima. Rumusnya masih sama, MC delta T dan MC delta T. Ya, M yang pertama tadi diketahui adalah 3 kg, kita tulis aja 3. Kemudian C itu kan ini, 4.200. Kan sama, antara ruas kiri dan ruas kanan sama-sama 4.200. Jadi bisa dicoret saja, tidak usah ikut dihitung, langsung dicoret. Dan delta T1, nah ini tadi. Oleh sebab itu, kalian saya suruh membuat garis miring seperti ini untuk mempermudah penghitungannya. Nah, delta T1 ini tadi merupakan TC dikurangi 20. Yang sisi sebelah kanan, M2-nya adalah 5 kilo. C-nya tadi sudah dicoret, kemudian delta T2-nya ini. Nah, yang ini tadi. Ditulis 60 dikurangi TC. Nah, ini kalian hitung seperti biasa. 3 dikali TC adalah 3 TC. Kemudian 3 dikali min 20 adalah min 60. Yang sisi sebelah kanan, 5 dikali 60 adalah 300. Kemudian 5 dikali min TC berarti min 5 TC. Nah, untuk mempermudah, kalian sudah paham pasti, dipindah ruasnya. Yang 5 TC ini tadi dipindah ke kanan. Jadinya adalah 3 TC plus 5 TC. Kemudian yang ini, yang min 60, dipindah ke ruas sebelahnya. Jadi 300 ditambah 60. Dihitung seperti biasa, 8 TC sama dengan 360. Kemudian bisa
bagi TC-nya 360 dibagi dengan 8. Jadi ketemu suhu campurannya adalah 45 derajat Celcius. Nah, sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau dia masih bingung? Saya jelaskan ulang. Atau bisa dilanjut aja? Oke, kalau udah paham lanjut ke soal berikutnya. Ini masih tetap sama. Tetapi yang ditanyakan berbeda. Yang ini adalah yang ditanyakan itu massa air yang harus ditambahkan. Jadi TC-nya, suhu yang di tengahnya ini tadi sudah diketahui. Kalian tetap sama, ditulis dulu diketahuinya, sama membuat garis miring ini tadi. Kalian tulis yang suhunya paling panas itu berada di atas, berarti 85 derajat, taruh di atas. Kemudian yang suhunya lebih rendah, ini adalah 25, ditaruh di bawah. Kemudian suhu tengah-tengahnya atau suhu setimbangnya tadi, suhu campurannya 35, kalian tulis di tengah. Ini fungsinya untuk menentukan delta T-nya. Tinggal kita kurangi kan, 85 dikurangi 35, ketemu 50. Ini untuk yang delta T2. Kemudian yang delta T1, yang M1, ini tinggal 35 dikurangi 25. Hasilnya adalah 10 derajat. Masih sama, dimasukkan ke rumus Q serap sama dengan Q lepas. MC delta T sama dengan MC delta T. Tinggal kita masukkan. Massa yang pertama tadi adalah 4 kilo. C-nya sama kan, C air kan sama. Tinggal dicoret saja. Pokoknya kalau ada soal seperti ini, yang C itu dicoret saja. Kemudian yang delta T1 ini adalah ini yang sudah dihitung, 10 ditulis. Kemudian yang ruas kanan juga, M2-nya kan ditanyakan. Jadi kalian tetap tulis M2. Kemudian delta T-nya ini 50. Dihitung seperti biasa, 400 sama dengan 50, M2-nya masih ditanyakan. Dibagi, yang ini dipindah ruas ke sini, jadi pembagian 400 dibagi 50 sama dengan M2. Berapa hasilnya 400 dibagi 50? Hasilnya adalah 8. Berarti massa air panasnya adalah 8 kg. Nah, seperti itu. Jadi soalnya itu rumusnya yang dipakai hanya sebatas MC delta T saja. Nah, kemudian kita masuk ke perpindahan kalor. Jadi kalor itu kan adalah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda. Nah, kalor itu juga bisa berpindah. Ada 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah konduksi. Pengertian konduksi itu sendiri adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, kalian bayangkan sedang berada di kelas. Kemudian saya memberikan bola kepada salah satu anak. Saya meminta anak tersebut, misalkan ada satu anak dan 2 anak. Saya meminta anak ini memberikan bola kepada anak yang kedua. Tetapi mereka berdua tidak bergerak, hanya tangannya aja yang bergerak. Jadi saling mengambil bolanya diambil gitu. Tapi tidak berpindah, tetap di tempat duduk masing-masing. Nah, itu namanya perpindahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, mungkin bisa kalian lihat di buku paket kalian. Untuk konduksi, konveksi, radiasi itu sekitar halaman 100 berapa ya? Coba kalian lihat dulu di bukunya. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari konduksi? Coba salah satu sebutkan. Coba siapa ya? Castelia. Mungkin bisa menyebutkan yang ada di buku paket. Contoh konduksi apa ya? Halo, suara saya bisa terdengar tidak? Bisa. Coba ya Armano, coba kalian buka di buku paketnya yang di bagian konduksi, itu contoh konduksi itu apa? Menyetrika.
Nah, betul. Jadi menyetrika itu termasuk peristiwa konduksi. Nah, sekarang kan ada benda yang bisa menyalurkan energi panas. Kayak setrika itu bisa menyalurkan energi panas. Tetapi ada juga benda yang tidak bisa menyalurkan energi panas. Nah, itu merupakan konsep dari penghantar kalor. Yang bisa menghantarkan kalor dengan baik itu disebut dengan konduktor. Contohnya kayak setrika tadi, yang jenisnya adalah besi, baja, tembaga, seng, aluminium, dan jenis-jenis logam lainnya, itu termasuk ke dalam penghantar kalor yang baik atau konduktor. Baliknya, yang tidak bisa menghantarkan kalor itu disebut dengan isolator. Contohnya yaitu kayu, kaca, kertas, plastik, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke konveksi. Nah, tadi kan kalau konduksi itu saya meminta kalian untuk memindahkan bola dari yang anak 1 ke anak 2, bolanya diberikan, tapi hanya memberikan seperti ini. Tapi kalau konveksi itu saya meminta kalian untuk jalan. Saya ada di kursi depan, kemudian kalian, nih bolanya, silahkan maju. Nah, kalian maju ke depan untuk mengambil bola yang saya pegang. Nah, itu kan kalian melakukan perpindahan, kalian bergerak. Nah, itu seperti konveksi. Jadi konveksi itu perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Nah, konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis, kemudian bisa terjadi di benda cair maupun benda gas. Contohnya ini yang di sebelah kiri ini. Misalkan ada api dipanaskan di sini, maka airnya pasti kan berbuih-buih. Nah, buih airnya itu berputar, mengalami perputaran. Berpindah, partikel-partikel airnya itu berpindah atau berputar. Nah, itu termasuk peristiwa konveksi. Contoh lainnya pada angin laut. Seperti yang dimanfaatkan pada nelayan adalah angin laut dan angin darat. Angin darat itu terjadi pada malam hari. Oleh sebab itu, nelayan pasti kalau berangkat mencari ikan, itu pasti berangkatnya pada malam hari. Karena anginnya bergerak dari darat menuju laut. Sebaliknya, mereka itu pulangnya siang hari. Karena angin dari laut bergerak menuju darat itu terjadi pada siang hari. Itu juga merupakan peristiwa konveksi. Dan contoh yang terakhir adalah radiasi. Radiasi itu tadi perpindahan kalor tanpa zat perantara. Kalau yang konveksi dan konduksi tadi ada zat perantaranya, kalau radiasi itu tidak memerlukan. Contohnya adalah matahari yang bersinar menyinari bumi. Ini sinarnya kan melewati atmosfer, melewati ruang hampa udara, nah itu tanpa medium. Oleh sebab itu disebut dengan peristiwa radiasi. Nah, lanjut ke pemanfaatan kalor dalam kehidupan. Pemanfaatan kalor dalam kehidupan ini diantaranya adalah 3 benda ini. Yang tadi sudah disebutkan adalah setrika. Nah, yang ini bagian konduktornya bisa menghantarkan panas, sedangkan bagian pegangannya ini terbuat dari plastik sehingga tidak bisa menghantarkan panas. Termos juga begitu, di dalamnya bisa untuk mengisi air panas dan tertahan karena ada beberapa lapisannya, sehingga kalor yang ada di air panasnya itu tidak berpindah keluar. Oleh sebab itu, kalau kita memasukkan air panas ke dalam termos, pasti panasnya akan awet. Lalu yang panci masak ini juga sama, yang bagian mengkilapnya ini adalah bahan konduktornya atau bisa menghantarkan kalor. Sedangkan yang ini, pegangannya ini terbuat dari plastik, yaitu bahan isolator, supaya ketika kita memegang, ketika kita memasak, itu tangan kita tidak merasa kepanasan. Nah, lanjut konsep kalor dalam suhu tubuh manusia dan hewan. Ini untuk mempersingkat, sebenarnya kalian bisa membaca untuk kegiatan literasi, bisa kalian baca di buku paket kalian, tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Contohnya ini, yang pertama adalah penguin. Penguin memiliki lapisan lemak, ya ini ada lapisan lemaknya, itu digunakan untuk menjaga tubuh penguin agar tetap hangat. Karena di dalam tubuh penguin ini juga mengandung kalor. Sedangkan tempat hidupnya penguin ini kan berada di lingkungan yang es, yang sangat dingin. Nah, makanya dia dilindungi oleh lapisan lemak.
supaya melindungi kalornya agar tidak keluar. Kalau misalkan tidak ada lemaknya, kalornya akan berpindah ke lingkungan luar. Oleh sebab itu, penguin akan merasa sangat kedinginan. Oleh sebab itu, agar menjaga tubuhnya tetap hangat, ada lapisan lemaknya untuk menahan kalor agar tetap berada di dalam tubuh. Yang ini juga, ketika orang tidur menggunakan selimut, akan terasa hangat. Kenapa terasa hangat? Karena tadi selimut itu bahannya kain. Kain itu adalah isolator, tidak bisa menghantarkan kalor. Oleh sebab itu kalau kita tidur, tubuhnya ditutupi dengan selimut, selimut itu akan menahan kalor yang ada di tubuh kita, panas yang ada di tubuh kita itu akan tertahan di dalam tubuh, tidak akan keluar, sehingga tubuh kita tetap hangat. Lalu yang ini, proses pembekuan darah pada luka. Ini juga termasuk proses pembekuan ya, pembekuan darah itu juga termasuk konsep kalor. Dan yang ini buaya, kalau kalian lihat, kalau buaya berada di atas itu, pasti suka membuka mulutnya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk menghangatkan tubuhnya. Karena buaya itu merupakan hewan berdarah dingin. Sehingga untuk biar tubuhnya itu maksimal, metabolismenya dan lain sebagainya itu maksimal, dia perlu menyerap kalor dari radiasi matahari. Oleh sebab itu mulutnya akan terbuka untuk menyerap kalor tersebut agar suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Nah, ini contoh lainnya bisa kalian baca di buku atau nanti materinya akan saya share. Karena ini waktunya sudah habis, mungkin cukup sekian ya pelajaran pada hari ini. Nanti kalau misalkan ada yang masih perlu ditanyakan, bisa kalian tanyakan ke saya atau ke Bu Pur. Besok juga bertemu di sekolah. Sebelum saya tutup, bisa diaktifkan terlebih dahulu kameranya untuk absen, sehingga saya bisa mengabsen kehadirannya. Ayo dibuka dulu kameranya. Yang belum, silakan dibuka kameranya untuk absen. Yeah. Oke, terima kasih telah hadir di Zoom kali ini. Saya minta maaf kalau misalkan dalam menjelaskan masih banyak itu ya yang salah atau masih membingungkan. Saya mohon maaf. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.